memanggil para saksi yang kami laporkan. Kesulitan ya Pak ya? Kesulitan untuk memanggil. Pada Rabu tanggal 12 Maret tahun 2025, Satria Pinayungan Nusantara SPN menggelar audiensi dengan Bupati Brebes Simpel saja karena penjelasannya juga cukup ya Pak ya. tanah oleh PT BBA Di sini saya ada punya beberapa materi sesuai bahwa progres sebuah tanah yang dikuasai oleh PT laporan kami bisa melanggar prosedur hukum Polda dan bahkan Jateng memanfaatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap TNSL untuk kepentingan usaha tersebut. Selain itu, pemberkasan yang dilakukan PT BBA diduga bertentangan dengan SP2P dari Polres Brebes mengenai batas kesulitan untuk memanggil para saksi Undang-Undang Agraria yang kami laporkan. Ketua Kesulitan ya Pak ya? Kesulitan untuk memanggil dari APH pada aparat Polres Brebes, kesulitan untuk mengundang karena masih dalam aturan. Namun, mereka mengeluhkan adanya kendala Dan kan di sini semua sudah saya saksi lakukan. terkait kasus ini. Teman-teman dari kejaksaan kemarin sudah turun ke lapangan pemulihan. Kejaksaan telah turun langsung Ada dan bertemu beberapa saksi petani petani serta pemilik. yang mendengarkan sendiri Saat ini, praktek laporan kesalahan disampaikan di tinggal menunggu hasil pemulihan. penyelidikan lebih lanjut dari Kalau biasa jadi saya yakin dari masyarakat dari Johan pun di situ jadi simpel saja karena penjaringan juga sibuk ya Pak ya. Di sini saya ada punya beberapa materi sesuai progres Pak. Progres pelaporan kami di Polda Jateng dan di spesial yang di Polres Brebes yaitu unit tipikor serta juga kejaksaan, semua dari kejaksaan juga turun. Per saat ini SP2P dari Polres Brebes Pak, unit tipikor adalah kesulitan untuk memanggil para saksi yang kami laporkan. Kesulitan ya Pak ya? Kesulitan untuk memanggil dari APH Polres Brebes, kesulitan untuk mengundang karena masih dalam aturan mengundang. Dan kan di sini semua sudah kita tentukan. Teman-teman dari kejaksaan kemarin juga turun ke lapangan pemulihan. Ada beberapa ketemu dengan petani yang mendengarkan sendiri praktek kesalahan jual beli di pemulihan Pak. Sangat biasa. Jadi saya yakin dari kejaksaan pun di situ nanti ada laporan sendiri ya nanti dari masing-masing gitu Pak. Jadi pertama yang akan kami sampaikan, kami garis bawahi itu saat ini adalah bahwa pemberkasan PT Berkat Putih Abadi tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar Permen ATRBP nomor 18 tahun 2016 tentang batas penguasaan lahan pertanian untuk perorangan. Yang pertama, yang kedua, melanggar UPA nomor 5 tahun 1960 pasal 10 ayat 1 yang mengatur bahwa pemilik tanah pertanian harus mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanahnya, tidak diperjualbelikan secara umum dan tidak digrosir ya. Yang poin Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. jadi yaitu pemilik lahan di luar daerah tidak boleh membeli tanah di mana letak objek tanah itu berbeda dengan tempat tinggal. Yang ketiganya, tanah absensi adalah pemilik tanah yang letaknya di luar daerah yang saya jelaskan tadi. Tanah absensi harus dikelola dan dimanfaatkan secara efisien untuk kepentingan negara dan masyarakat. Lalu berikutnya, tanah absensi juga berkaitan dengan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Poin ketiga keberatan kami adalah batas kepemilikan tanah perorangan sesuai kegunaannya. Itu jelas sesuai prakteknya mana. Hak guna usaha di sini Pak ya. Luas minimum HGU perorangan adalah 5 hektar, luas maksimum HGU perorangan adalah 25 hektar. Tanah hak milik rumah tangga paling luas 5.000 meter persegi. Sedangkan tanah pertanian, luas tanah pertanian yang dapat dimiliki perorangan dibatasi oleh pemanfaatan tanah tersebut. Jadi dalam pengendalian tanah pertanian yang melebihi batas, maka pengalihan tersebut batal demi hukum dan jatuh pada negara. Ini kita garis bawahi. Terus yang berikutnya adalah hak milik atas tanah hanya WNI yang berkeluarga negaraan tunggal yang dapat mempunyai hak atas milik tanah tersebut.
seseorang yang menguasai tanah selama kurun waktu 20 tahun berturut-turut maka dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Itu aturannya Pak ya, aturan undang-undang yang di sini patut diduga dilanggar, karena yang akan nanti menentukan itu dilanggar atau tidak adalah APH. Buat kami ya, buat kami masyarakat Satria Bina Lima Nusantara mewakili dari masyarakat untuk menyuarakan terkait keberatan puja-pujing terkait praktik mafia tanah yang memang secara nasional dan booming ya Pak ya, dapat, dan ternyata ada praktik kecil di sini kayak gitu. Menurut kami besar, cuman mungkin menurut beliau-beliau ini sangat kecil. Terus berikutnya bahwa PT BPA dan PPAT serta BPN Brebes telah ikut bersama-sama, diduga telah ikut bersama-sama dengan sadar merencanakan dan melakukan pelanggaran terkait kepemilikan tanah di Brebes sesuai UPA yang tersebut di atas. Fakta yang ada, pihak kedua jual beli tanah ini adalah karyawan PT Berkat Mulia Badi dan staf dari PPAT. Jadi semua diatasnamakan karyawan PT Berkat Mulia Badi dan staf PPAT. Pinjam nama Pak, beli tanah dari masyarakat dari ribuan hektar di sini dijadikan nama, pinjam nama karyawan. Itu yang terjadi. Dan yang akan bisa membuktikan adalah KPH. Karena ketika kami bertanya di BPN, maka kami untuk menerima dokumen tersebut. Jadi kami mengawal proses hukum supaya apa yang kami dugakan tersebut itu dibuka sesuai aturan yang berlaku. Benar atau tidak sih dugaan kami tersebut ya gitu. Karena kita tahu Pak, syarat dari perubahan nama ya, jual beli tanah perubahan nama itu adalah pemilik yang lama dan yang baru. Berarti ada identitas dari pemilik lama yang baru. Itu salah satu syaratnya. Artinya secara gamblang bekas identitas kedua belah pihak itu terlampir di PPAT Pak. Nah itu orang mana yang kami duga itu bukan orang Brebes. Nah APH nanti yang akan merugikan. Kemudian BPN Brebes terkesan tambahan di sini ketika kami mengajukan terkait pelanggaran bagi PPAT sudah di PPAT. Tapi 1 bulan yang lalu kami belum menerima konfirmasi hasilnya seperti apa, dan kami nanti akan bersurat untuk bertanyakan. Karena komunikasi kami by WA, iya nanti akan segera dikirim oleh bagian hukum, dan kami sedang menunggu hasilnya seperti apa. Lalu BPN Brebes harus transparan dan membuka ke publik terkait proses balik nama tanah tersebut yang kami soal terkait pemberkasan di sini. Kita mulai dari pemberkasan. Lalu yang kedua, perizinan PT Berkat Mulia Badi terkait perizinan. PT Berkat Mulia Badi mendapatkan rekomendasi 3.000 hektar lahan industri Brebes melalui pansus di tahun 2024 yang diketuai oleh Bapak Deddy Fitriansyah dan Pak Sekda Ibu Gunawan. 3.000 hektar dari mulai larangan yang Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.